Jangan sampai pulang justru malah pusing karena ditagih hutang. Ini juga hal yang perlu dipertimbangkan. Si pihak penghutang itu sudah ngasih izin gitu, Ustaz. Maka anggap aja itu uang sebagai hutangan begitu. Walaupun harusnya dibayarkan, anggap aja itu sudah dibayar terus dihutangkan lagi gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam, hadir pertanyaan di majelis kami. Maaf Ustadz, saya ingin bertanya, antara bayar hutang dan menunaikan umroh, mana yang harus didahulukan? Saya dan suami dulu ada rencana untuk umroh. Karena uang yang kami belum cukup, akhirnya kami gunakan uang itu untuk usaha membuka toko. Tapi toko kami setelah 3 tahun bangkrut Ustadz. Kami pindah halauan untuk bertani, nanam jagung dan kayu sengon. Tapi nggak berhasil juga. Ya Allah. Terus orang tua kami mengingatkan kami, apa karena kalian dulu pernah berniatan untuk umroh, malah uang kalian gunakan untuk buka usaha, sehingga rezeki kalian menjauh. Singkat cerita, kami ada hutang sama saudara kami, karena kami bangkrut waktu itu, Ustadz, sebesar 40 juta. Dan saudara menyarankan uang yang kalian pinjam ke saya jangan dibayar dulu. Saran saya, pergilah umroh, siapa tahu dengan kalian menjalankan niat kalian yang dulu pernah kalian gagalkan itu akan membuka pintu rezeki untuk kalian. Saya minta saran dari Ustadz, apakah setelah saudara memberikan masukan seperti itu, kami harus menunda membayar hutang dulu atau menjalankan ibadah umroh? Baik, pemirsa Al-Kalam, terkait hal ini sekedar mukadimah dulu bahwa dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, la tushaddu ar-rihalu illa thalathati masajid. Jadi kita nggak boleh memaksakan diri untuk rekreasi begitu saat kecuali ketika masjid. Dalam arti memaksakan diri itu sampai berhutang-hutang diantaranya. Jadi sampai berhutang-hutang. Kenapa di 3 tempat ini dilegalkan oleh syariat dengan cara sampai berhutang-hutang? Karena memang 3 tempat ini itu memperbaiki iman. Jadi memperbaiki iman, roh iman seseorang itu benar-benar ya tajaddad. Dan dalam hal ini apalagi si pihak penghutang itu sudah ngasih izin gitu, Ustaz. Maka anggap aja itu uang sebagai hutangan begitu. Walaupun harusnya dibayarkan, anggap aja itu sudah dibayar terus dihutangkan lagi gitu, Ustaz. Jadi bismillah umroh. Nah, dan kita juga melihat kawan-kawan kita ya ketika sudah pulang dari umroh itu semangat ibadahnya, thiqahnya sama Allah atau keyakinan mereka ke Allah itu lebih besar. Jadi emang anak pribadi juga memaksakan diri juga pengen umroh sampai gimana caranya lah kalau memang ada temen yang bisa minjeminnya jalan gitu. Nah, Allah ta'ala alam. Semangat boleh dan nggak baik saja kalau umroh. Orang yang minjamin saja membolehkan. Tapi yang paling penting meluruskan niat bahwa sukses usaha itu semuanya adalah urusan dengan Allah. Bukan perkara nggak jadi umroh menjadi gagal usahanya. Seret usahanya. Nah ini bukan nazar ya, bukan nazar, bukan apa. Tapi kalau seandainya dia niatkan umroh ini untuk dia berdoa kepada Allah agar usahanya sukses, mungkin jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya. Dengan syarat dia juga memperhitungkan setelah pulang ini kira-kira ada enggak yang bisa digunakan untuk membayar atau cara atau strategi untuk membayar hutang. Jangan sampai pulang justru malah pusing karena ditagih hutang. Ini juga hal yang perlu dipertimbangkan secara manusiawi, secara hitungan manusiawi. Ya, sebab umroh itu bukan suatu kewajiban, yang wajib itu haji. Maka hal ini perlu didetailkan kembali, khususnya diluruskan niatnya. Kalau bismillah niat umrah untuk nanti kita berdoa di sana berharap Allah ijabahi doa kita, oke aja. Mau nambahi tadi yang
sampaikan Ustaz ya, bahwa dalam hal hutang menghutang itu ada sebuah kaidah yang tidak boleh dilupakan, yaitu sebuah kaidah yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih, matlul ghani zulmun. Jadi kemampuan orang yang mampu membayar hutang kok tidak segera dibayar itu kezaliman. Jadi harap tadi Ustaz Sigit sudah betul ya terkait umroh tadi, hukum umroh itu tidak sewajib haji, sehingga tergantung nanti tujuan umrohnya itu untuk apa begitu. Kalau memang untuk menyemangati dia semakin bekerja keras, semakin bertambah sukses, berdoa di tempat yang mulia, nah itu tentu bisa dipertimbangkan. Tapi yang penting si penanya tidak boleh melupakan hadis Nabi ini, yaitu matlul ghani zulmun. Kemampuan orang membayar hutang kok ditunda-tunda terus itu adalah kezaliman. Padahal membayar hutang hukumnya wajib kan gitu ya? Ya, wajib. Begitu tambahan saya. Baik, pemirsa Al-Kalam, khususnya penanya, yang pertama tadi umroh, niat umroh itu baik ya. Tapi sekali lagi umroh tidak sewajib haji, sedangkan membayar hutang hukumnya wajib. Maka ini harus menjadi pertimbangkan ya. Jadi jangan sampai ada pemahaman bahwa ketika syarat rezeki karena menunda keinginan umroh dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Baik, mudah-mudahan jawaban para asatidz bisa memberikan pencerahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.